Dialog diplomasi Jokowi, Prabowo, dan Habibie kita lanjutkan. Masih bersama Refli Harun, Tantowi Yahya, dan J. Kristiadi. Saya ke Mas Tantowi, ini kalau kita bicara, kan biasanya DPR itu yang suka mengkritik segala macam langkah-langkah pemerintah gitu kan. Nah, dengan belum dilantiknya Kapolri, calon Kapolri menjadi Kapolri, apakah parlemen meminta agar ini segera dilakukan, artinya dilantik, atau tidak dilantik, terus segera diajukan nama baru atau apa sebetulnya yang parlemen itu ada dua ya. Tentu saya tidak bisa berbicara mengatasnamakan semuanya dari koalisi Indonesia Hebat. Saya hanya bisa berbicara dalam kapasitas saya sebagai orang KMP. KMP sebagaimana yang kami tegaskan dalam pertemuan para pimpinan parpol KMP di Bakri Tower tadi malam, sikap kita jelas. Apapun keputusan dari Presiden, ya kami akan hormati. Apapun itu? Apapun artinya melantik atau menunda? Kami akan hormati. Artinya tidak akan ada omongan-omongan apapun yang kalau misalkan tidak dilantik akan menjadi masalah, dikritisi segala macam seperti itu? Atau tidak ada anak kalimat sama sekali. Tidak ada anak kalimat sama sekali, Jadi kami serahkan kepada Presiden, karena semua itu adalah prerogatif dari Presiden. Mungkin message yang ingin disampaikan itu adalah sekali lagi kembali ke pembicaraan kita di awal. Presiden tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Ya, itu adalah prerogatif dia. Kemudian gelombang keinginan dari masyarakat atau rakyat itu begitu besar dan semakin jelas. Kemudian nasihat, kemudian pandangan-pandangan yang diberikan berbagai tokoh itu saya rasa akan mengkerucut kepada arah yang sama. Sehingga bagi KMP itu adalah inilah saatnya bagi Presiden untuk mengambil satu keputusan. Dan mestinya apa yang menjadi harapan rakyat, dukungan dari tokoh-tokoh itu yang menjadi pegangan bagi Presiden, itu maksudnya? Apapun. Ya, itu pertemuan tadi malam. Ya, artinya ya di segmen pertama juga Anda mengatakan bahwa ada yang di-share setelah Prabowo bertemu dengan Jokowi. Apakah itu termasuk yang dilakukan? Ada 3 poin penting setiap kali Jokowi bertemu dengan pimpinan dari KMP. Pertama adalah mengenai situasi terkini. Situasi terkini itu dominasinya adalah mengenai konflik KPK dan Kapolri. Nah, kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, saat ini sedang ada pembahasan APBNP dan APBN 2015. Nah, ini hal juga yang tidak bisa dikatakan sepele, terutama untuk seorang presiden. Nah, tugas dari KMP sekali lagi sebagai koalisi penyeimbang melalui ketua-ketua partai politiknya itu memberikan pandangan kepada presiden. Ya, misalnya penggunaan dari dana 230 triliun. Kita tidak ke sana. Yang pertama soal KPK Polri, yang kedua soal APBN, yang ketiga? Ya, ketiga itu ya. Nah, saya tidak tahu karena kan soal Pancasila. Soal Pancasila jangan-jangan itu yang disampaikan sama Haji Samsudin kemarin juga. Mas Kris, ini apa? Ketiga itu ya soal ini, ya isu yang juga lagi marak sekarang kan soal Perpu. Soal Perpu. Yang kemudian menjadi RUU Pilkada. Bukan Pancasila yang utama sebetulnya. Mas Kris, ini apa yang harus segera dilakukan oleh Presiden menurut Anda terkait? Ambil putusan. Karena apa? Segera. Dan putusan sesuai dengan kehendak sudah rakyat. Tidak perlu mendengar apa-apa lagi karena semuanya sudah cukup. Sudah cukup jelas ya. Dan oleh karena itu begini, sebab apa? Sebab kalau ini ditunda-tunda berlarut-larut, rakyat itu sudah menunggu. Orang memilih Jokowi itu harapannya besar sekali. Ini loh, ini momentum benar sekali ini sekarang. Sudah kita pilih. Tapi ini sudah 3 bulan ini banyak urusan-urusan yang berkaitan dengan soal-soal yang sangat teknis politis ya, urusan kekuasaan. Delivery kebijakan atau strateginya kita juga belum paham betul. Oleh karena itu betul-betul kita mengharap bahwa jangan sampai habis waktu. Kalau dulu pemerintahan Pak SBY 5 tahun terakhir itu habis waktu karena Senturi dan karena Nasarudin, ya kan? Ini jangan-jangan juga 5 tahun habis karena urek-urekan di sini saja. Oleh karena itu Pak Jokowi putuskan segera sesuai dengan apa yang kehendak rakyat, yang Bapak sudah tahu apa kehendak rakyat itu, sehingga kemudian kita ingin sekali menikmati apakah kebijakan-kebijakan Bapak itu yang bisa segera kita bisa menjadi masyarakat yang maju, modern, sejahtera, adil dan makmur. Jangan sampai seperti yang Bang Refli tadi katakan, bahwa jabatan publik itu ada dimensi trust dari rakyat. Kalau dia salah mengambil keputusan, mereka yang dulu memilih akan bisa menjadi orang yang sangat mengkritisi. Kalau dia ikut arus dari gelombang-gelombang orang yang memang bertentangan dengan masyarakat, saya tulis itu. Di suatu media, Pak Jokowi akan menjadi dalam tanda petik boneka politik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Bang Refli, sebelum kita jeda Bang Refli, yang terjadi saat ini menurut Anda
hanya tinggal dimensi politik, tidak ada dimensi hukum yang dikhawatirkan. Iya, itu keyakinan saya ya. Karena begini, kalkulasi yang paling bisa diperhitungkan adalah impeachment. Itu yang dikhawatirkan, pemakzulan. Tapi coba kita baca artikel of impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu hampir tidak ada. Mungkin satu sedikit klausul mengatakan perbuatan tercela. Tapi kan kita bisa berargumentasi. Karena maksud perbuatan tercela itu asbabun nuzulnya itu misalnya presiden tiba-tiba diketemukan sedang berzina, berjudi, main perempuan, mabuk-mabukan. Nah, itu adalah perbuatan tercela maksudnya di sana. Tetapi kalau itu kebijakan, itu kalau dikriminalisasi dalam hal impeachment, maka setiap saat presiden bisa di-impeach. Dan tidak akan ada presiden yang langgeng 5 tahun kalau begitu caranya.